Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panji Satria Harimurti. Saya saat ini menjadi mahasiswa manajemen angkatan 2018 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Nah, pasti pada tahu kan ya KKN itu apa? Jadi, bagi yang belum tahu apa itu KKN, kuliah kerja nyata atau KKN itu adalah salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat berdasarkan masalah atau potensi yang ada di daerah tempat KKN dilaksanakan. Sehingga diharapkan masalah yang ada di desa itu dapat teratasi dan potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Begitu teman-teman. Lanjut, saya sebagai salah satu mahasiswa yang melakukan KKN saat ini di Desa Beringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, tapi tepatnya itu ada di Dusun Kanggan, RT 2 RW 14. Nah, mungkin teman-teman penasaran kan dengan cerita KKN saya di sini? Let's go, kita mulai dengan hari observasi. Nah, observasi dilakukan pada minggu pertama KKN dilaksanakan. Setelah penerjunan yang dibuka langsung oleh Bapak Rektor Undip, Prof. Yos Johan Utama. Nah, ternyata nih guys, setelah melakukan beberapa survei lapangan, saya mengetahui bahwa masalah yang terjadi di desa terutama di RT 2 itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama itu secara struktural organisasi dan yang kedua adalah ekonomi. Nah, ternyata itu di RT 2 dan RW 14 ini memiliki struktur organisasi yang harus dirombak demi kemajuan pastinya, kemajuan RT yang bersangkutan, terutama karena di sini sangat dekat dengan senioritas dan para generasi lebih muda itu tidak mau mencalonkan diri. Apalagi para ketua RT RW-nya rata-rata sudah berumur guys, lebih dari 60 tahun, sehingga perlu peremajaan ke depannya. Kemudian, masalah ekonomi terjadi akibat dari efek pandemi yang melanda di desa ini tentunya, terutama karena desa ini itu biasanya terpengaruh oleh banyaknya wisatawan yang datang ke Candi Borobudur. Pasti kalian tahu juga Candi Borobudur. Ya, salah satu keajaiban dunia ya, teman-teman. Karena PPKM itu diberlakukan, maka tempat wisata tersebut tutup teman-teman dan para pelaku usaha di sekitarnya itu ikut terpengaruh. Nah, selain itu, banyak para pelaku usaha yang sekedar menggantungkan penjualan usahanya dari mulut ke mulut para konsumen guys, dan belum melakukan aktivitas pemasaran lebih lanjut. Nah, dan juga pelaku usaha ini belum sepenuhnya mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran, hanya sekadar mengetahui keuntungan dari keuntungan usahanya maksud saya, dari feeling mereka atau perasaan mereka sendiri begitu. Jadi tidak ada angka pasti. Oleh karena masalah kedua tadi ya, dua masalah tadi maksud saya ini mengusulkan untuk melaksanakan dua program utama sesuai disiplin ilmu saya di jurusan manajemen. Nah, yang pertama, edukasi mengenai penggunaan e-commerce kepada kelompok desa Wisma demi menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat dalam pandemi. Dan yang kedua, pengembangan dan pendampingan mitra UMKM di Dusun Kanggan dari segi pengelolaan keuangan dan pemasaran demi mewujudkan UMKM yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Nah, begitulah teman-teman untuk survei lokasi pada minggu pertama. Karena program telah disusun, makanya kita selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Check it out. Nah, program pertama tentang edukasi e-commerce melalui Zoom meeting yang dilaksanakan pada tanggal 17 dan sampai 18 Juli 2021. Nah, tapi sebelumnya telah dilakukan penyebaran pamflet melalui para tokoh masyarakat setempat nih teman-teman. Kemudian setelah para peserta terkumpul di satu grup WA khusus, maka program dapat dimulai. Nah, program ini dilakukan dua sesi via grup WhatsApp dan juga via Zoom meeting. Mengapa ada dua sesi teman-teman? Karena ternyata ada banyak peserta yang belum terbiasa menggunakan Zoom, sehingga terjadilah dua sesi tersebut. Nah, sesi pertama itu dimulai pada jam 19.45 waktu Indonesia Barat berupa penyampaian materi dan pembagian modul dan juga tanya jawab pastinya. Sedangkan sesi kedua dilakukan keesokan harinya melalui Zoom meeting berupa penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Dan setelah sesi kedua selesai, maka peserta diarahkan untuk melakukan praktek sendiri
masing-masing ya, dan akan dibimbing sampai KKN berakhir. Nah, untuk program keduanya adalah yang tadi tentang pendampingan UMKM dilakukan secara luring di tempat usaha para mitra sendiri pada tanggal 25 sampai 30 Juli 2021. Karena permasalahan yang terjadi adalah tentang pemasaran dan pengelolaan keuangan, maka dibuatlah materi sosialisasi tentang kedua hal tersebut, teman-teman. Setelah materi disampaikan, dilakukan sesi tanya jawab dan sesi dokumentasi. Nah, mitra UMKM itu diberikan modul edukasi secara cetak ya, jadi bukan e-book, dan kit untuk pandemi berisi beberapa alat untuk mendukung protokol kesehatan. Nah, selanjutnya saya meminta nomor handphone mitra-mitra tersebut untuk dilakukan pendampingan lebih lanjut. Begitulah teman-teman untuk pelaksanaan dari program 1 dan program 2 saya ya. Selanjutnya mari kita saksikan profil dari Desa Beringin Putih. Desa Beringin Putih merupakan desa terluas kedua di sekitar Candi Borobudur yang memiliki luas wilayah 377 hektar dan jumlah penduduk sekitar 6.120 jiwa. Desa ini terdiri dari 9 dusun, 15 RW, 51 RT, dan 1.884 kepala keluarga. Nama Beringin Putih diambil dahulu karena adanya mitos dan kepercayaan akan adanya pohon ringin berdaun putih yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Desa ini masih satu daerah dengan Candi Borobudur. Tentu potensinya adalah di sektor pariwisata. Namun desa ini pun punya potensi di sektor pertanian dan peternakan karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani. Selain petani, para penduduk di sini juga memiliki usaha sendiri dan sebagai pegawai negeri maupun swasta. Desa ini pun memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes yang memiliki beberapa unit usaha seperti perkebunan kelengkeng, balai konservasi desa atau Balkondes, dan homestay. Nah, Balkondes desa ini adalah sangat unik dibanding dengan Balkondes lainnya karena di dalamnya terdapat paket outbound dan juga tempat bermain paintball sehingga memiliki keunggulan sendiri. Nah, begitulah profil dari Desa Beringin Putih. Menarik sekali kan? Kapan-kapan ajak keluarga yuk ke sini. Oke, selanjutnya karena kegiatan KKN telah selesai, maka berikut ini adalah testimoni dari perwakilan masyarakat sasaran dari KKN sendiri. Terima kasih pada Mas Panji, KKN dari Undip Semarang yang sudah dengan susah payah
membimbing kami nggih, ibu-ibu terutama saya yang benar-benar tidak ngerti tentang Shopee, tentang online seperti itu. Dan kemarin sudah diajari banyak sehingga mudeng, dan di masa yang pandemi begini sangat bermanfaat terutama untuk kami ibu-ibu di sini nggih. Pagi orangnya ya ramah, santun, ngajak ngobrolnya juga enak, nggak ngerepotin, bukan orangnya baik. Teman-teman, sekian video dari saya. KKN kali ini walaupun dilaksanakan secara individu, tapi tetap ada hikmahnya yang bisa kita dapat. Terutama skill sosialisasi kita ya ke masyarakat sekitar kita begitu. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan baik itu disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.